Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Dan tolong Hamba menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruhnya bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi, berikan terang, dan buat kami mengerti. Setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya kami percaya pada kebenaran firman, dan semua kami mau dan bisa dengan kekuatan dan pertolongan Roh-Mu menjadi pelaku dan penanggap firman. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi pekerjaannya di dalam bentuk apapun. Kami juga berdoa untuk listrik maupun semua peralatan yang kita pakai. Tuhan jaga supaya semuanya berjalan baik di dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 9, Lukas pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 43. Ini ada apa pikiran saya? Lukas 9 ayat 43 sampai 45. Itu 50 itu salah. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ini setelah dia mengusir setan di dalam konteks yang lalu ya. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Saudara, kita baca ulang ayat 43-44 ya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Saudara, mengapa Yesus yang mengusir setan? Tapi mereka takjub akan kebesaran Allah dalam ayat 43. Jelas saudara, karena mereka tidak bisa melihat itu tanpa menghubungkan dengan kuasa Allah. Tidak ada kuasa apapun yang lebih rendah dari kuasa Allah yang bisa melakukan hal itu. Jadi pada waktu Yesus mengusir, mereka tahu ini kuasa Allah. Saudara, jadi takjub mereka luar biasa. Lah mujizat pengusiran setan yang Yesus lakukan ini, dengan demikian mereka takjub dan sebagainya. Ini memunculkan atau menguatkan pandangan sesat daripada para murid bahwa Yesus akan jadi raja duniawi. Orang ini punya kuasa Allah begitu hebat, jadi raja bagus sekali. Itu sangat memungkinkan. Dan karena itu, maka pada saat ini Yesus memberikan nubuat lagi tentang kematiannya. Untuk kedua kalinya dia menubuatkan. Sekarang saudara, kita pada poin yang pertama kita melihat ya, pemberitaan lagi tentang kematian Kristus. Kita baca sekali lagi ayat 44. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Pertama saudara, kalau kita melihat paralelnya dalam Injil Markus, maka di sana ada ayat yang mendahului pemberitaan ini. Kita baca Markus pasal 9 ayat 30 dan ayat 31. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Saya tekankan saudara, sebelum pemberitaan ini, kalau dalam Markus ada ayat 30 nih ya, Yesus dan muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, lalu dia mengajarkan.
Jadi saudara, hal ini hanya diajarkannya kepada murid-muridnya pada saat ini. Orang-orang lain belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sehingga tentu tidak mungkin diajar bahwa Mesias harus menderita dan bahkan mati. Lagi-lagi jelas bahwa Yesus tidak mengajarkan sembarang ajaran kepada sembarang orang. Dia menyesuaikan tingkat ajarannya dengan tingkat kerohanian dan kebutuhan pendengarnya. Dan saudara, ini sesuatu yang harus kita teladani. Pada waktu saudara mau ngajar orang, mau memberitakan sesuatu pada seseorang, saudara mesti memikirkan orang ini orang yang bagaimana. Secara jasmani dia pintar atau bodoh, dia pendidikan tinggi atau rendah, tapi terutama secara rohani dia itu apa? Kafir, Kristen KTP, Kristen, kalau Kristen bayi, anak, atau sudah dewasa dalam iman, semua mesti dipertimbangkan. Kita memang mau memperkirakan secara pasti itu tidak mungkin, tapi hanya meraba-raba, setidaknya memperkirakan kira-kira kebutuhan yang cocok itu yang bagaimana. Bisa dilakukan dengan omong-omong dengan dia, membicarakan dan sebagainya, ada kerinduan dari dia, itu sesuatu yang perlu kita perhitungkan. Dan kalau dia misalnya tanya pertanyaan yang bagaimana, pertanyaan bermutu, kelas tinggi, atau pertanyaan rendahan, atau pertanyaan yang kacau balau yang tidak karu-karuan, itu semua kita pakai untuk menilai. Dan pada waktu kita menilai, maka kita memberikan itu ajarannya disesuaikan. Kalau memang orangnya kafir, yang belum percaya sama sekali, atau Kristen KTP, untuk apa kita bicara yang muluk-muluk? Kita bicara Injil, kita bicara salib Kristus, kita bicara penebusan, dan tidak bicara yang lain-lain, karena dia memang belum percaya. Buat apa bicara Tritunggal, bicara predestinasi, Allah menetapkan segala sesuatu, itu tidak pada tempatnya. Kalaupun dia sudah Kristen juga, kita juga tetap memikirkan, ini Kristen yang bagaimana? Bayi dikasih makanan keras, tidak cocok. Saya melihat kecenderungannya dari banyak orang yang menerima ajaran bahwa Allah menetapkan segala sesuatu. Mereka itu terlalu cepat memberitakan itu. Sewenangnya bicara itu terus pada orang yang sama sekali tidak cocok dikasih ajaran itu. Predestinasi biasa saja dia belum menerima tentang keselamatan. Diajari Allah menetapkan segala sesuatu termasuk dosa. Bagaimana mau diajar seperti itu? Ada tingkatan-tingkatan yang harus kita lalui. Ajar yang bawah-bawah, naik, baru ajar yang atas. Tapi orang-orang tidak tahu bagaimana, senang sekali lalu mengajarkan itu. Saudara, kalau saudara mendengar suatu ajaran, dan itu ajaran kelas tinggi, dan saudara waktu mendengar merasakan berkat yang besar, jangan pikir orang lain juga akan merasakan berkat yang besar pada waktu mendengar ajaran yang sama. Karena saudara dengan mereka adalah sama. Sebagai orang dewasa, makan makanan yang keras, misalnya CI-nya kupang gitu ya, enak saja, tidak apa-apa, tidak masalah, dan itu bermanfaat bagi dia. Tapi bayi dikasih CI-nya kupang, ya kelolotan mati saudara. Jadi itu sesuatu yang mesti kita pikirkan. Kalau dia itu rendah tingkatnya, ajaran tentang Tritunggal, tentang penetapan segala sesuatu yang kita terima dan kita sendiri merasakan berkat, tidak usah diberitakan kepada dia. Bagi dia tidak jadi berkat, bisa jadi kacau, tidak karu-karuan. Jadi saudara, terhadap orang-orang tertentu kita boleh, bahkan harus menahan ajaran-ajaran atau kebenaran-kebenaran tertentu. Tapi saya berikan catatannya, menyesuaikan ajaran, menahan ajaran tidak berarti mengubah atau mengkompromikan kepercayaan kita sendiri, seperti yang dilakukan oleh misalnya Bambang Nursena. Karena dia kepingin diterima oleh orang-orang Islam, dia lalu membuang atau mengubah kepercayaan atau ajaran tentang keilahian Kristus. Dan ini membuat semuanya jadi kacau sudah ya. Keilahian Kristus dibuang, Tritunggal dibuang, dan dialah mengatakan Yesus cuma Tuhan, bukan Tuhan. Allah satu oknum, bukan tiga oknum. Saudara, ini sama sekali salah. Dalam menyesuaikan ajaran, dalam menahan ajaran, kita tetap memberikan ajaran yang benar
sebagian ditahan, tapi yang diberikan tetap harus benar. Nggak boleh tahu-tahu, oh dia nggak bisa menerima itu, enggak. Tak beritakan Allah itu satu mutlak saja lah. Dia nggak bisa menerima Yesus Tuhan, tak beritakan Yesus Tuhan. Loh, ini menjadi ajaran sesat yang kita beritakan, dan ini sama sekali tidak bisa dilakukan. Jadi saudara, boleh, bahkan harus menahan ajaran tertentu, tapi tidak pernah boleh mengganti dengan ajaran lain yang merupakan ajaran yang salah atau ajaran yang sesat. Yang kedua, baik Matthew Henry maupun Adam Clarke menganggap bahwa ayat 44a itu menunjuk pada kata-kata Yesus. Ayat 44a, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Jadi segala perkataanku ini jelas, itu memang kata-kata dari Yesus sendiri. Memang kalau dalam terjemahan kita ya, ada perkataan ku ini. Dalam terjemahan King James, let these sayings sink down into your ears. Hendaklah kata-kata ini tenggelam atau masuk ke dalam telingamu. Tidak dikatakan kata-kata ku, tidak ada kata ku ya. Jadi sebetulnya tidak jelas, tetapi baik Matthew Henry Adam Clarke menganggap ini menunjuk pada kata-kata Yesus setelahnya, yaitu anak manusia akan diserahkan dan sebagainya. Saudara, kata-kata Yesus itu tidak akan berguna kecuali kita memasukkannya ke dalam telinga dan lalu ke dalam hati kita. Ini merupakan contoh yang harus kita perhatikan pada waktu kita mendengar firman Tuhan. Berapa sering saudara mendengar firman Tuhan dengan asal-asalan? Dengar sebentar, dan dengar sebentar, ngelamun sebentar, atau bicara-bicara sebentar dan sebagainya. Saudara, mari kita mengambil suatu keputusan ya. Selalu serius pada waktu mendengar firman. Kecuali kalau yang khotbah memang orang sesat ya, itu lain. Yang dikhotbahkan memang bukan firman. Tapi pada waktu mendengar memang pelajaran yang betul firman, selalu serius. Selalu berusaha mati-matian berkonsentrasi untuk bisa mengerti dan untuk bisa menerima kebenaran, dengan mana saudara bisa maju di dalam firman. Karena kita masuk poin ketiga. Pemberitaan tentang kematiannya ini diulang-ulang oleh Yesus. Saudara, sedikitnya ada 4 kali pemberitaan saudara. Pertama di dalam Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat paralelnya tidak saya bacakan, cuma saya sebutkan alamatnya. Matius 16 ayat 21, Markus 8 ayat 31. Lalu pemberitaan kedua di dalam Lukas 9 ayat 44 ini, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ayat paralelnya Matius 17 ayat 22-23 dan Markus 9 ayat 31b. Pemberitaan ketiga nanti di dalam Lukas pasal 18 ayat 31 sampai dengan 33. Yesus memanggil kedua belas muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka akan menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Ayat paralelnya dalam Matius 20 ayat 18-19, juga Markus 10 ayat 32b sampai dengan 34. Pemberitaan keempat tidak ada dalam Injil Lukas, tidak ada juga dalam Injil Markus, hanya ada dalam Injil Matius, yaitu Matius 26 ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Saudara, tentang pemberitaan ini yang diulang-ulang sampai sedikitnya 4 kali oleh Yesus, The Biblical Illustrator itu berkata demikian, ramalan-ramalan yang diulang-ulang. Karena saat dari kematian juru selamat kita sedang mendekat, ia menganggap patut untuk mengulang-ulang nubuat tentangnya. Untuk hal ini bermacam-macam alasan bisa diberikan. 1, adalah perlu untuk menunjukkan bahwa kematian Kristus adalah suatu peristiwa yang ditetapkan dan penting dalam rencana dari providensia ilahi. 2, itu cenderung untuk membuktikan bahwa itu bersifat sukarela di pihak Yesus dan bukan suatu kewajiban atau keharusan dari alam, sebagaimana hal itu di pihak dari mereka yang semata-mata adalah manusia. Jadi poin kedua ini, kalau manusia memang itu keharusan dari alam, kita lahirnya kita mesti mati. Yesus itu tidak.
Dan dia tahu, tapi dia sengaja ke Yerusalem menunjukkan itu kematian yang sukarela, bukan terpaksa, bukan suatu keharusan dari alam, tetapi kematian yang sukarela. Dia memang mau karena memang dia datang untuk mati. 3, itu perlu untuk penggenapan dari nubuat kuno, dan karenanya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang diramalkan. 4, adalah mutlak perlu untuk menunjukkan bahwa ia adalah seorang nabi dalam arti tertinggi dari kata itu, dan bahwa bukan sebagian tapi seluruh dispensasi atau zaman yang akan datang diketahui sepenuhnya pada dia. 5, pengulangan yang sering dari nubuat tentang kematiannya juga cenderung untuk menyiapkan pikiran dari murid-murid untuk apa yang kalau tidak diulang-ulang ya, bisa telah mengalahkan mereka. Saudara, kita bisa belajar dari pengulangan pemberitaan ini ya. Memberitakan ulang itu sesuatu yang penting. Tidak ada yang salah dengan pemberitaan yang diulang, kecuali kalau memang seorang pengkhotbah itu tidak terlalu malas untuk belajar gitu ya. Lalu ya kasih yang lama saja, berita terus yang lama. Memang karena malas belajar. Nah itu lain ceritanya saudara. Tapi saudara, tetap memang kita harus camkan, kecuali jemaatnya itu adalah orang yang punya photographic memory, punya ingatan yang luar biasa kuatnya seperti Calvin begitu. Sekali dengar lalu bisa ingat terus. Saudara, kebanyakan orang dengar lupa lagi, dengar lagi lupa lagi, dengar lagi lupa lagi. Jadi diulang. Ini tidak ada yang salah. Bahkan itu benar karena bisa mengingatkan lagi, dan seterusnya. Saudara yang ngajar sekolah minggu, kadang-kadang mungkin positif ceritanya ya. Ini sudah, semua sudah, dan bingung kehabisan bahan. Kalau diulang kenapa? Di samping saudara, mengulang suatu cerita kepada anak bisa dengan tujuan yang berbeda. Apa suatu cerita diceritakan lagi masih tujuannya sama? Tentu tidak. Dan kalau tujuannya berbeda, nanti penekanan dari cerita itu ditekankan pada bagian-bagian yang berbeda juga. Jadi ini tidak sama saudara. Sama dengan orang yang khotbah juga. Kalau saya mengkhotbahkan teks ini lalu saya khotbahkan lagi, saya bisa menekankan hal-hal yang berbeda sehingga menjadi khotbah yang berbeda. Cerita pada anak juga demikian. Memang kalau khotbah lebih mudah ya, karena memang kita ngajar orang dewasa, untuk anak lebih suka. Tapi tetap ada hal-hal yang ditekankan karena memang sesuai dengan apa yang kita mau tekankan. Ada hal yang dikebet atau bahkan dibuang karena tidak berhubungan dengan apa yang kita mau tekankan. Jadi cerita yang sama pun kita ulang, bisa dengan penekanan berbeda. Tapi dengan penekanan yang sama pun tidak ada salahnya suatu cerita diceritakan ulang. Bisa kita perdalam tetap dengan penekanan yang sama, atau pancet semua persis, karena tetap pengulangan itu penting. Ingat baik-baik, pengulangan itu penting. Jangan pikir orang yang saudara beri firman, yang saudara ajar, itu semua jenius yang sekali diajar langsung bisa ingat seumur hidup. Mungkin bahkan 1/1000 tidak ada orang model seperti itu. Kebanyakan ya lupa lagi dan perlu diberitakan hal yang sama, diulang. Karena poin keempat, ayat 44, kita baca sekali lagi. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Kata diserahkan ini berasal dari kata Yunani paradidostai, dan kata ini berasal dari kata Yunani yang lain paradidomi. Dan ada dua penafsiran tentang bagian ini. Pertama saudara, kata Yunani ini digunakan dalam Lukas 22 ayat 4, ayat 6, ayat 22, ayat 48 untuk menunjuk pada pengkhianatan Yudas Iskariot. Jadi diserahkan bisa diterjemahkan dikhianati. Karena itu NIV di dalam ayat 44 ini menerjemahkan the Son of Man is going to be betrayed into the hands of man. Anak manusia akan dikhianati ke dalam tangan manusia.
Indonesia terjemahkan diserahkan, NIV betrayed, dikhianati. Demikian juga New King James menggunakan betrayed, dikhianati. Orang-orang yang menerima penafsiran ini menganggap bahwa pemberitaan kedua ini kan kedua ya, tempoh hari sudah ada ya. Pemberitaan kedua ini lebih lengkap daripada pemberitaan pertama di dalam Lukas 9 ayat 22, karena dalam pemberitaan kedua ini disebutkan tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Dan ini memungkinkan. Pemberitaan pertama gini, kaget sudah. Tambah lagi, lebih kaget lagi, ada pengkhianat di antara kita lagi ya. Wah, itu lebih kaget lagi. Jadi saudara, supaya tidak kagetnya kena-menen, pertama tidak usah diberitakan yang tadi itu, tapi kedua diberitakan dan pakai ditambah, dilengkapi dan pakainya. Itu memungkinkan. Tapi ada penafsiran kedua saudara. Kata Yunani ini bisa sekedar berarti handed over atau deliver, diserahkan. RSV dan NESB is going to be delivered, akan diserahkan. Jadi seperti terjemahan Indonesia. Jadi ini tidak mesti menunjuk pada pengkhianatan Yudas Iskariot. Kalau diterjemahkan diserahkan, ini bisa menunjuk pada dua hal. Pertama, tindakan musuh-musuh Yesus sehingga Yesus dibunuh. Tapi ini juga kedua bisa menunjuk pada tindakan Bapa dalam menyerahkan Yesus ke dalam tangan manusia. Kalau Bapa tidak mengizinkan, bisakah orang-orang itu nyentuh, apalagi nangkep, menyiksa, menghina, membunuh? Mendekati saja tidak akan bisa kalau bukan Bapa memang mengizinkan, bahkan tentunya dia menetapkan dan mengatur terjadinya peristiwa itu. So, dari dua penafsiran ini terus terang saya tidak tahu ya yang mana yang benar. Dua-duanya memang memungkinkan. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Reaksi para murid terhadap kata-kata Yesus ini. Ayat 45. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Ini reaksinya. Setelah kita bahas potong per potongnya. Pertama saudara, para murid tidak mengerti kata-kata Yesus ini. Ini pada bagian awal dari ayat 45. Dan juga Markus 9 ayat 32 juga mereka tidak mengerti perkataan itu. Nah, jadi para murid dengar, tidak ngerti. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari ayat-ayat tersebut. So, pertama, mereka itu tidak mengerti. Tidak mengerti tentang apa ya? Tidak mengerti dalam hal apa? Mereka tidak mengerti bagaimana Yesus bisa adalah Mesias. Wah, bagi mereka tuh begitu megah, Mesiasnya hebat sekali. Tapi kok harus mati? Mengapa mereka bisa tidak mengerti hal yang dinyatakan secara begitu jelas oleh Yesus? Kalau kata per kata, apanya yang tidak dimengerti, saudara? Aku akan diserahkan, dibunuh dan sebagainya. Loh, apanya yang tidak dimengerti itu apa? Kata per kata, tidak ada yang tidak dimengerti. Mengapa mereka bisa tidak mengerti? Pertama, saudara, apa yang mereka lihat kelihatannya bertentangan dengan apa yang Yesus nubuatkan. Kita lihat kata-kata dari Bible Knowledge Commentary tentang ayat ini. Tetapi mereka tidak mengerti karena itu disembunyikan atau tersembunyi dari mereka. Jelas bahwa murid-murid masih tetap bingung berkenaan dengan bagaimana Yesus dengan kuasanya yang mulia bisa mengalami suatu kematian yang memalukan. Juga mereka tidak bisa mencocokkan reaksi dari orang banyak terhadap mujizat-mujizatnya. Mereka semua takjub kan tadi ya. Dan ramalannya bahwa bangsa itu yang takjub itu akan berbalik terhadap dia dan membunuh dia. Jadi di sini mereka melihat nubuatnya dengan apa yang kita lihat dan kita alami ini gak cocok. Tapi saudara, apakah kita tidak juga mengalami hal yang sama? Seringkali saya kira, bukan hanya kadang-kadang, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan nubuatkan gak cocok dengan pengalaman hidup kita.
Katakanlah sekarang misalnya dalam pencukupan hidup saja ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya mungkin ada orang-orang yang tidak pernah mengalami tidak cukup, tapi sangat banyak orang yang mengalami ketidakcukupan. Ya kalau itu karena kesalahannya dia terlalu royal, hamburkan duit, saya nggak ngomong itu. Tapi orangnya sudah ngatur keuangan dengan baik, dan dia memang sudah mengutamakan Tuhan, mengutamakan kerajaan Tuhan dan sebagainya. Kok tetap bisa tidak cukup, ini bagaimana? Dan saudara, pada saat seperti itu saudara lalu meragukan Tuhan ini ngomong ngedabrus tok atau bagaimana? Dia janji dan tidak memenuhi atau bagaimana? Nah saudara, kalau sampai terjadi seperti itu, maka saudara berjalan dengan penglihatan, bukan dengan iman. Dan saya percaya murid-murid pada saat ini melakukan hal itu, berjalan dengan penglihatan bukan dengan iman. Padahal yang benar sebetulnya adalah sebaliknya, bukan berjalan dengan penglihatan, tetapi berjalan dengan iman. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, Paulus mengatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam terjemahan King James, for we walk by faith, not by sight. Karena kami berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Saudara, apa yang kita lihat bertentangan dengan firman yang diberikan. Jangan lalu tidak mempercayai firman ini. Kita tetap berjalan dengan iman. Sekarang tidak cukup, aku tetap utamakan Tuhan, aku tetap akan taat, aku tetap melakukan yang terbaik. Aku yakin dia akan mencukupi. So, dia sering menguji kita, tidak dicukupi misalnya untuk sementara, defisit, mau tetap setia apa enggak orang ini. Itu ujian. Tinggal saudara mau beriman atau kak janji-janji Tuhan asik kombalah, hidup karepku dhewe lah. Nah kalau sudah seperti itu ya sudah buyar, berantakan. Kedua saudara, ajaran salah atau sesat yang telah diterima oleh para murid menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Ini alasan dari sudut pandang manusia ya. Mereka sudah menerima sebagai orang Israel pada saat itu, Yahudi pada saat itu, Mesias itu dianggap nanti datang sebagai Raja Dunia, wah perkasa, akan melepaskan dari penjajahan Roma dan sebagainya. Lah sekarang ini ngomong, sang Mesiasnya sendiri ngomong, mak bakal ditangkap, bunuh. Loh, ini gak cocok, perkasa di sini. Ini kepercayaan mereka. Tapi saudara, ini kepercayaan yang salah. Cuma sudah kadung masuk, berurat, berakar, mendarah daging, sangat suka dibuang. Pemberitaan kebenaran tidak bisa masuk, karena ini tidak bisa dibuang sama mereka. Saudara, tentang kata-kata ini, tentang poin ini, saya akan berikan kata-kata dari Calvin ya, yang saya kira sangat penting. Dia berkata demikian, sebelumnya murid-murid telah menerima beberapa berita tentang pokok ini, tetapi mereka dipukul oleh ketakutan, seakan-akan tak ada apapun berhubungan dengan hal itu yang pernah mencapai telinga mereka. Karena kata-kata ini yang penting ya. Begitu besar pengaruh dari pandangan yang terbentuk sebelumnya, sehingga itu membawa kegelapan atas pikiran di tengah-tengah terang yang paling jelas. Saudara, ini bahayanya kalau saudara terima ajaran sesat ya. Dan saya kira kalau saudara pernah debat dengan orang-orang sesat, saudara akan melihat ini secara kelewat jelas. Sudah terisi otaknya dengan ajaran-ajaran sesat, dan sudah cukup lama dia terima itu, diberi kebenaran yang paling jelas, yang dia tidak bisa bantah argumentasinya dan sebagainya. Masih tambah lagi kepercayaan dia dihancur, leburkan, hancur, cur. Dia tetap tidak goyang, saudara. Itu luar biasa banyaknya debat dengan orang manapun, saudara. Itu sudah terjadi berulang-ulang. Misalnya debat dengan Katolik. Kurang jelas apa sih bahwa mereka tuh sembah patung? Fotonya itu ada, foto. Dan fotonya ini bukan orang Katolik biasa, pausnya
nyembah patungnya Maria, mencium kakinya dan sebagainya dan sebagainya. Kelihatan menyolok, orangnya sujud di depan patung, mereka tetap tidak mengakui sebagai penyembahan. Begitu konyol bagi saya argumentasinya, tapi mereka pertahankan mati-matian. Sama lagi misalnya debat dengan orang Advent tentang hari Sabat. Wah, ini dewanya Advent sudah Sabatnya sudah dihancur leburkan. Wah, ya tok mari-mari. Debat dengan Unitarian, saksi Yehova, dibuktikan ayat menunjukkan keilahian Yesus, tetap ya gak mau percaya. Tidak, betul, mereka dihabisi bagaimanapun, mereka tidak mau percaya. Dan coba di Facebook, waduh, sejak saya main saya melihat orang dengan aliran yang begitu banyak ini, tidak karukan yang sesuatu luar biasa banyaknya. Ya Yahweisme, ada yang Yudaisme dan macam-macam. Dibuktikan kalau salah, ya terus. Jadi pandangan yang sudah kadung diterima, pandangan sesat ini, wegangi terus sampai mereka menjadi gelap, tidak peduli ada di terang yang bagaimanapun terangnya. Ini bahayanya orang yang sudah kadung pegang ajaran sesat. Komentar kedua dari Calvin, rasul-rasul telah menghayalkan bahwa keadaan dari kerajaan Kristus akan makmur dan menyenangkan, dan bahwa begitu dia menyatakan dia sendiri, dia akan diterima secara universal dengan penerimaan baik yang tertinggi. Mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa imam-imam dan ahli-ahli Taurat dan penguasa-penguasa gereja yang lain akan menentang dia. Di bawah pengaruh dari penguasa gereja yang lain, di bawah pengaruh dari prasangka ini, mereka tidak mengizinkan masuk apapun yang dikatakan di sisi yang lain. Karena Markus mengatakan bahwa mereka tidak mengerti apa yang Tuhan kita maksudkan. Dari mana datangnya? Bahwa suatu pembicaraan yang begitu jelas dan terang atau nyata tidak dimengerti, kecuali karena pikiran mereka ditutupi oleh selubung yang tebal dari suatu khayalan yang bodoh. Jadi saudara, ada suatu prasangka lebih dulu, ada suatu pemikiran yang diterima dulu, dan ini sesat, tidak mengizinkan yang lain masuk. Dan ini menjadi bencana bagi orang-orang itu. Mereka menganggap sekali aku percaya A, untuk selamanya aku percaya A. Sudah, semua orang bisa salah, tidak ada yang tidak. Sehingga kalau orang punya prinsip sekali A tetap A, itu betul-betul bencana. Selalu kita harus memikirkan kemungkinan bahwa yang kita percaya itu bisa salah, dan kan itu mesti terbuka terhadap ajaran yang lain. Kalau kita tidak mau mendengar ajaran yang lain, tahu-tahu ajaran yang lain itu yang benar dan punya kita yang salah, kita akan salah selama-lamanya. Kita tutup, dengar tapi tutup, dan tahu yang sudah tak pegang, dan A, selama-lamanya A. Bagus kalau yang dipegang pertama itu langsung benar. Barang yang dipegang pertama itu sesat, sekali sesat sudah tetap sesat selama-lamanya, itu akan membawa saudara ke neraka. Jadi saudara, waktu mau belajar selalu mesti terbuka pikirannya, sehingga kalau ada kesalahan dari kita, itu bisa diubah dan digantikan dengan pandangan yang benar. Sudah, mari kita lihat juga komentar dari Albert Barnes tentang Lukas 9 ayat 45 ini. Dengan itu, atau itu maksudnya kebenaran itu ya, disembunyikan atau tersembunyi dari mereka, bukan oleh Allah. Dia mengatakan bukan oleh Allah, tetapi oleh kepercayaan salah mereka sebelumnya. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa kebenaran-kebenaran yang paling jelas dari Alkitab tidak bisa dimengerti bagi banyak orang, karena mereka telah memeluk atau mempercayai beberapa kepercayaan atau pandangan sebelumnya yang adalah salah dan yang tidak mau mereka tinggalkan. Cara yang benar dalam membaca Alkitab adalah mengesampingkan semua pandangan-pandangan sebelumnya dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Saudara, saya tidak setuju kata-kata
yang saya beri warna merah dan cetak huruf besar, bukan oleh Allah. Itu kata-kata Albert Barnes. Bagaimanapun orang mau menolak suatu kebenaran, kalau Allah memang mau membukakannya bagi orang itu, dia akan mengerti. Kalau Allah membiarkan orang itu secara tegar tengkuk memegang pengertian yang salah, itu berarti bahwa Allah memang tidak mau orang itu mengerti. Nanti lihat poin ketiga di bawah. Saya kira dalam pelajaran yang lalu tentang Kisah Rasul, saya sudah membahas ya. Ada sejarah Paulus itu jalan di sini kota ini semua disebutkan nama-namanya detail. Dan pernah terjadi ada orang yang menyelidiki. Dia mau membuktikan, ini orang yang kafir, anti Alkitab, ingin membuktikan Alkitab itu salah. Suruh orang telusuri sungguh-sungguh di peta, masuk ke, bukan di peta ya, betul-betul pergi ke tempatnya. Dicek, cocok tidak? Ternyata cocok, dia malah jadi Kristen. Dia bermaksud membuktikan Alkitab salah. Dia cek. Benar. Jadi saudara, kalau orang mau membuktikan salah, berarti dia memang datang dengan antipati terhadap Alkitab. Tetapi Tuhan memang mau calikan mata dia, Tuhannya tetap menang. Tidak bisa tidak. Jadi saya berpendapat kata-kata Albert Barnes ini salah. Bagian itu salah. Ya, tapi bagian bawahnya saya setuju kalau mau datang pada Alkitab harus dengan pikiran yang terbuka. Saudara, kalau ada orang yang sesat, yang dalam berdebat terus berkeras dengan pandangannya yang sesat, sekalipun argumentasi telah dihancurkan, itu akan membuatnya tidak mengerti kebenaran dan bahkan akan menyebabkan dia makin sesat. Dan ini sesuatu yang perlu dicamkan ya. Jangan gengsi atau rasa malu atau apapun membuat kita tidak mau mengakui kebenaran, padahal kita merasa itu kebenaran. Dan itu kebanyakan orang sesat. Saya kok tidak percaya mereka dalam debat, tidak melihat kalau mereka kalah. Misalnya para Liau itu ya, banyak sekali serangan yang mereka tidak bisa jawab. Unitarian waktu debat juga, Yahweh waktu debat, banyak sekali hal mereka tidak bisa jawab. Saya pernah percaya mereka tidak bisa melihat kalau mereka kalah. Tapi gengsi atau apapun membuat gak mau. Saya baru-baru ini debat. Sebetulnya debat dengan Benny Unitarian itu ya, saya sebetulnya memang debat asal-asalan. Karena orang ini kalau debat kawin yang muayal dan melebar kemana-mana dan sebagainya. Tapi memang saya melakukan kesalahan. Jadi dia bicara tentang, sebetulnya bicara tentang penciptaannya. Bapak mencipta segala sesuatu melalui Yesus. Saya bilang Bapak mencipta, Yesus juga pencipta. Ada ayat-ayat menunjukkan Bapak mencipta melalui Yesus. Ada ayat-ayat misalnya Ibrani 1 ayat 10, Yesusnya tanpa Yesusnya ditekankan sebagai pencipta. Lalu Pengkhotbah pasal 12 ayat 1, kata pencipta itu dalam bentuk jamak. Mau kamu sesuaikan dengan pandanganmu bagaimana? Nah, dia bawa lari ke tempat penghakiman. Dia bilang Bapak juga menghakimi melalui Yesus. Salahnya saya, saudara, saya teringat dalam ayat Yohanes 5 ayat 22-23. Bapak tidak menghakimi siapapun, tapi menyerahkannya kepada anak. Dan saya ngotot, Bapak tidak menghakimi, Yesus yang menghakimi. Saya berikan ayatnya. Hebat, terus harus usaha itu. Sementara itu, saudara, hari Sabtu yang akan datang, saya mesti khotbah di GKT. Dan itu membahas penghakiman atau pengadilan akhir zaman. Itu pernah saya khotbahkan di sini kan, 3 session. Cuma di sana minta 1 session, saya mesti ringkas jadi pendek. Tapi tetap saya baca, yang menghakimi siapa? Dan ada ayat-ayat yang menunjukkan Bapak
menghakimi melalui Yesus itu ada ayatnya. Aku ini salah ceritanya. Saya mau mempelajari, belum ada waktu. Lalu si Beninya memberikan salah satu, sebetulnya ada dua, dia memberikan cuma satu ayat. Tapi saya sudah tahu ini salah saya. Saya pelajari lagi tafsirnya William Hendrickson, saya pelajari lagi buku Systematic Theology Louis Berkhof, dan memang mereka mengatakan Bapak memang juga menghakimi. Jadi Yohanes 5 ayat 22 tidak bisa ditafsirkan apa adanya, harus ditafsirkan dengan ayat lain. Dan tidak bisa tidak, memang Bapak juga menghakimi, biarpun penekanannya Yesus. Semua tindakan-tindakan itu biarpun tiga pribadi sama-sama melakukan, tetapi selalu di atas namakan, lebih ditekankan pada salah satu. Misalnya penciptaan, Yesus juga mencipta, Roh Kudus juga mencipta, tapi yang ditekankan Bapa, ya. Pengudusan ditekankan Roh Kudusnya. Dalam penghakiman ditekankan Yesus, tapi Bapa juga mencipta. Nah, pada waktu Beninya memberikan ayat itu, saya pertama masih tanya, kamu terus tafsirkan Yohanes pasal 5 bagaimana? Sebelum saya lihat yang lainnya. Kalau saya lihat, wah, punya aku salah. Harus bagaimana? Ngeyel seperti orang sesat. Saya tidak mau seperti itu. Saya bilang, oke, aku sudah belajar beberapa buku orang reform, dan memang mereka mengatakan Bapak juga menghakimi, tapi Yesus memang yang ditekankan. Poin ini kamu yang benar. Saya akui. Tapi saya bilang, saya tidak berhenti. Kita debat bukan urusan ini sebetulnya topiknya. Unitarian atau Trinitarian, Yesus Allah atau bukan Allah, Tritunggal atau Allah Tunggal Mutlak. Teruskan topik ini. Ini cuma sampingan. Kamu tidak menang dalam topik seluruhnya. Kalau Bapak itu hakim, Yesus juga hakim, itu lebih mendukung Tritunggal daripada Allah yang Tunggal Mutlak. Dan jadi saya masih tetap bawa. Tapi dalam poin itu saya tetap akui, oke, kamu yang benar, apa yang salah. Saya terlalu gegabah di dalam menafsirkan Yohanes pasal 5 ayat 22, dan harus diakui kalau memang salah. Saudara, tidak banyak, sangat jarang orang mau mengakui model semacam demikian. Tapi saya mau mengakui. Saya sekaligus memberikan contoh kepada orang dalam berdebat. Kalau memang salah, ya akui salah. Kenapa enggak? Kita semua bisa salah, saya bisa salah. Tidak ada orang yang bisa salah. Yang tidak mau ngaku pada waktu dia sadar salah, tidak mau ngaku kalau salah, bukan saja itu suatu dosa, itu suatu kesombongan dan sebagainya. Itu suatu tindakan melindas kebenaran. Itu berisiko. Allah melihat kamu tidak peduli kebenaran. Buat apa aku kasih kamu kebenaran? Dia kasih kesesatan kepada saudara. Jadi saudara, mengeratkan hati terhadap suatu kebenaran yang sudah tahu, rasakan, dan sebetulnya dalam otak tahu ini benar, tapi tetap tolak. Saudara, keras hati seperti itu suatu sikap yang sangat berbahaya. Jangan lakukan. Karena sudah poinnya ketiga, mereka tidak mengerti, karena artinya tersembunyi bagi mereka. Kalau tadi tidak mengerti karena apa tadi? Ajaran sesat yang sudah ada itu menghalangi mereka menerima ajaran yang baru yang benar. Tapi sekarang poin ketiga, mereka tidak mengerti karena artinya tersembunyi bagi mereka. Kita baca ayat 45 sekali lagi ya. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Saudara, ini sebetulnya alasan dari sudut Tuhan. Tersembunyi itu tentu disembunyikan, dan yang menyembunyikan tidak bisa tidak, itu mesti adalah Tuhan. Jadi ini alasan dari sudut Tuhan, dan sebetulnya ini alasan yang sebenarnya. Kalau Tuhan menyembunyikan kebenaran, maka manusia tidak akan mengerti hal itu. Tadi kan mereka tidak mengerti karena mereka sudah punya pandangan yang sesat. Itu alasan dari sudut manusia. Ini alasan dari sudut Tuhan. Tuhan yang sembunyikan. Sebetulnya ini alasan yang sebenarnya, saudara.
Tidak peduli mereka punya ajaran sesat apapun. Paulus itu kurang sesat apa sudah. Tuhan mau bukakan matanya, mau tobat kali tobat juga dari rasul malah. Semua orang sesat bisa dibegitukan kalau Tuhan mau. Jadi ini asal yang benarnya. Tuhan sembunyikan, manusia tidak akan mengerti hal itu. Coba kita lihat beberapa ayat ya. Matius 13 ayat 10 ayat 15. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata pada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Supaya jangan, perhatikan ya, supaya jangan ngerti lalu berbalik lalu aku mesti menyembuhkan. Jelas ada predestinasi di sini ya. Tuhan mana mau menyelamatkan mereka, maka dia sengaja buat ajaran supaya mereka tidak ngerti. Dia tidak mau buat mereka mengerti. Sebaliknya, Alkitab menunjukkan bahwa seseorang bisa mengerti kebenaran hanya kalau Tuhan menyatakan itu kepada dia. Kita lihat beberapa ayat ya. Lukas 10, 21, 22. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dan Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan. Ketika ya, engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Nah kalau anak tidak berkenan menyatakan, orang tidak bakal kena Bapa ya. Lihat lagi Matius 16 ayat 16-17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu padamu, melainkan Bapa di surga. Menyatakan itu kebalikannya menyembunyikannya. Dia nyatakan, oh pasti orang yang ngerti dan pasti akan percaya. Tapi kalau dia sembunyikan, orangnya tidak bakal ngerti, diajar oleh siapapun. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Laki-laki dibuka, ya, berlawanan dengan disembunyikan. Ini bukakan pikirannya, mereka mengerti kitab suci. Lalu 2 Korintus 3:14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Karena Mazmur 119 ayat 18, 26, 27, ayat 34. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ayat 26. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ayat 27. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Ayat 34. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Saudara, saya mau berikan ayat lebih banyak lagi bisa, tapi saya kira ayat ini cukup ya. Jelas bahwa pengertian kita terhadap kebenaran atau firman Tuhan sangat tergantung kepada Tuhan. Karena saudara, sebelum saudara membaca firman, mendengar khotbah, belajar firman Tuhan, apakah itu dari Alkitab langsung, dari buku rohani, dari kaset, dari DVD, dari khotbah kebaktian dalam pemahaman Alkitab seminar, saudara, berdoalah dan berdoalah sungguh-sungguh. Setiap mau datang pada firman kita berdoa. Saking seringnya menjadi doa yang rutinitas, doa yang cuma diomong oleh bibir, tetapi tidak
betul-betul timbul dari hati. Nah saudara, jangan sampai terjadi yang semacam demikian. Selalu sadar, aku dengar tidak tertulis siapa yang menjelaskan sejelas apapun, kalau bukan Tuhan menyertai semua itu dengan membukakan pikiranku, aku tidak akan mengerti. Itu suatu kesadaran yang harus kita pegang baik-baik, supaya setiap kali berdoa sebelum membaca firman, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Sekarang poin B. Mereka tidak mengerti, tetapi mereka takut untuk bertanya. Lukas 9:45 ini ya. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Markus 9:32 juga. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Saya tidak mengerti kenapa yang di Lukas diterjemahkan tidak berani, yang di Markus diterjemahkan segan. Kata Yunani yang digunakan adalah sama, dan seharusnya artinya adalah takut. Tidak berani itu ya takut, tapi segan kan beda tuhnya. Ya satu terjemahnya itu ya. Dan ini saudara merupakan sesuatu yang salah dan bodoh. Tidak ngerti, gak mau tanya karena takut. Malu bertanya, sesat di jalan. Ya semua tahu peribahasa itu. Cuma apakah semua melakukan? Yang jelas para murid ini tidak melakukan di sini. Saudara, saya tergolong orang yang kalau tidak ngerti ya ngomong terang-terangan saya tanya. Waktu dulu pertama main Facebook, tidak ngerti tanya, tidak ngerti tanya, tidak ngerti tanya. Sampai sekarang main handphone ya, handphone bagi saya baru ini, oh bocorannya saya bingung kabeh, udah tanya. Dan orang sampai komentar, Pak Budi begitu tidak tahu berani tanya. Saya mengapa tidak berani tanya? Saya tidak ngerti apanya. Orang takut menunjukkan kebodohannya begitu, lalu tidak mau tanya. Itu yang justru nggak goblok, kan gitu Pak. Justru kita tanya, asal tanyakan pada sumber yang benar ya. Dapat jawaban, kita maju dalam kepintaran, kita meninggalkan kebodohan. Tapi kalau kita malu atau takut tanya, ya goblok terus, tidak karu-karuan. Tapi saudara, berapa banyak dari saudara yang juga takut bertanya tentang hal-hal yang tidak saudara mengerti? Gak usah takut, tanya. Ya, karena poin C. Dalam Matius 17 ayat 23b ditambahkan bahwa para murid menjadi sedih sekali mendengar hal itu. Yang ini tidak ada dalam Markus maupun dalam Lukas, adanya dalam Matius. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ya, jadi sudah mereka tidak ngerti, tidak berani tanya, mereka menjadi sedih. Andai kata tanya, mungkin jawabannya membuat mereka hilang sedihnya, tidak jadi sedih. Tapi karena mereka tidak tanya, tetap tidak ngerti, jadi sedih. Saudara, apa? Pertama saudara, karena mereka tidak mengerti ya. Karena kalau saja mereka ngerti bahwa tanpa kematian Yesus mereka tidak mungkin diampuni atau diselamatkan, saya percaya mereka sikapnya akan sangat berbeda. Jelas saudara bahwa pengertian firman Tuhan yang lengkap dan benar merupakan hal yang penting, karena akan sangat mempengaruhi sukacita dalam hati kita. Ini mereka tidak ngerti. Efeknya sedih. Ngerti, efeknya akan sukacita. Jadi ngerti tanggung-tanggung, sebagian ngerti, sebagian salah ngerti, itu yang bikin kacau, tidak karu-karuan. Sekarang poin kedua, karena mereka tidak memperhatikan kata dibangkitkan dalam kata-kata itu. Lukas tidak mencatat kata-kata tentang kebangkitan, tetapi Matius dalam ayat paralelnya ini mencatatnya. Kita lihat ya, Matius 17, 22 dan 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Pada awalnya Yesusnya bilang, Anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia.
Mungkin sampai di situ mereka tidak dengar lagi. Dibunuh Yesus ngomong dibangkitkan, mungkin tidak masuk belas ke telinga mereka. Jadi mereka hanya mendengar Yesus diserahkan, Yesus menderita, Yesus mati. Begitu tidak menyenangkan hal itu, mereka tidak mendengar lebih jauh. Andai kata saja mereka mendengar terus, memang mati, tapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan, maka mungkin sekali mereka tidak akan menjadi sedih. Lagi-lagi kita melihat di sini bahwa mendengar dan membaca firman Tuhan dengan teliti secara lengkap sampai selesai merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Jadi kalau saya khotbah, kadang-kadang khotbah kepanjangan, tetap berusaha mendengar sampai akhir. Di bagian sini dengar yang tidak enaknya, bagian enaknya tak taruh belakang. Saudara tidak dengar enaknya, dengar tidak enaknya, pulangnya susah. Nah ini yang salahnya siapa? Kan ketiga, saudara. Karena mereka cinta Yesus, itu alasannya mereka sedih. Andai kata mereka tidak cinta Yesus, Pak mati, Pak jungkir balik, ngurus apa? Bahwa mereka sedih menunjukkan mereka cinta. Ini bagusnya mereka, saudara. Bodoh, tolol, tapi cinta Tuhan. Jauh lebih bagus daripada pinter tapi tidak cinta Tuhan, atau pinter tapi sudah kehilangan cinta yang semula atau cinta pertama kepada Tuhan. Coba pikir, saudara, saya termasuk yang mana? Paling bagus memang pinter dan cinta Tuhan. Tapi kalau harus milih, bodoh tapi cinta Tuhan, atau pinter tapi tidak cinta Tuhan, atau pintar tapi tadinya cinta sekarang sudah kehilangan cinta semula, saudara termasuk yang mana? Dan pikirkan, saudara, apakah itu bisa diperbaiki? Cinta Tuhan itu sesuatu yang luar biasa penting. Tanpa itu tidak ada keinginan taat, melayani, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, tidak ada belas. Cinta kepada Tuhan harus dipertahankan, dan itu tidak bisa tanpa saudara menyadari Dia mencintai saudara. Allah jadi manusia, menderita mati untuk saudara. Kalau itu tidak jelas dan tidak saudara terima, mencintai Tuhan itu nonsen, tidak bakal terjadi. Tak? Tapi kalau ini ada, saya percaya sungguh-sungguh, cinta itu ada, cinta dari saudara ke Tuhan. Bisa nonton, renungkan kembali, lu Tuhannya cinta pada aku, dia berkorban dan pakai. Renungkan itu, renungkan, tidak akan bisa terlalu sering, dan saya akan kembali pada cinta yang semula. Ini bagusnya para murid ya, goblok tapi cinta. Lebih senang punya yang seperti ini, saudara. Jemaat pintar yang sudah kehilangan kasih kepada Tuhan tidak terlalu berguna dibandingkan jemaat goblok tapi cinta Tuhan, gobloknya bisa diajar, cintanya lebih sukar, saudara. Karena poin kedua, jadi rasanya pemberitaan atau ajaran itu tidak bisa diterima oleh murid-murid. Mereka nggak ngerti kok apa yang diterima, rasanya nggak bisa diterima kan ya, sehingga rasanya Yesus mengajar dengan sia-sia. Saya kira sudah sampai pemberitaan keempat, ada 4 kali pemberitaan tentang kematian itu. Mereka tetap gak ngerti apa maunya, belum ngomong apa ini. Jadi Yesus ngajar dengan sia-sia. Apakah memang sia-sia? Mari kita lihat apa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus. Lukas 24 ayat 6 sampai 8. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ini omongannya malaikat ya. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Sudah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa setelah Yesus bangkit, malaikat mengingatkan murid-murid tentang kata Yesus itu, dan mereka ingat kata-kata Yesus tersebut. Andai kata Yesus tidak mengulang-ulang ajaran tersebut, mungkin sekali mereka tidak akan bisa mengingatnya. Tapi karena Yesus mengulang-ulang ajaran tersebut, lalu sekarang malaikat ingatkan,
mereka ingat, dan pastilah itu sangat menguatkan iman mereka pada saat itu. Jadi apa yang Yesus lakukan mengulang-ulang ini ya, yang kelihatannya pada saat itu sia-sia, ternyata akhirnya ada hasilnya. Sudah, kalau sudah ada seorang guru sekolah minggu, pengkhotbah, memberita firman atau Injil, bertekunlah dalam memberitakan Injil, bertekunlah dalam memberitakan firman Tuhan. Jangan bosan mengulang sesuatu yang memang penting, yang sudah pernah beritakan, sekalipun rasanya kok kayak ndak ada hasilnya, kayak ndak ada hasilnya, kayak kita ndak tahu apakah ada hasilnya atau ndak. Nanti dilihat belakangan bagaimana. Juga kalau saudara ada seorang jemaat, maka dalam mendengarkan firman Tuhan jangan bosan kalau pemberitaan itu diulang-ulang. Saya nggak tahu sudah berapa ratus kali sudah mendengar dari mimbar ini, Yesus jadi manusia, Allah jadi manusia, menderita, mati untuk dosa kita. Kita yang dosa, kita yang seharusnya dihukum, Dia yang gantikan. Kalau kita percaya dosa kita diampuni, wis berapa ratus saya tidak tahu. Bosan? Belanda. Nah saudara, jangan bosan dengan pemberitaan seperti itu. Kalau saudara sudah mengerti, sudah ingat dan sudah percaya, cobalah mendengar sedemikian rupa sehingga saudara bisa memberitakan itu kepada orang lain. Pada waktu diulang sesuatu, saya tahu. Dan ingat, dengarlah demikian rupa supaya bisa memberitakan. Karena ingat, ngerti untuk diri sendiri beda dengan memberitakan pada orang. Saya kalau belajar bacanya itu biasanya agak sepintas lalu. Nah, ini bagus, kutip saya ambil dan pakai. Kalau pada saat itu mandek, tahu-tahu saya suruh beritakan, gak bisa sudah. Tapi saya ambil yang bagus-bagus, sekarang susun sistematikanya bagaimana, lalu mulai terjemahkan. Nah ini terjemahkan mengerti secara sungguh-sungguh apa yang saya tadi kutip itu. Ada yang kadang-kadang saya buang, saya batalkan untuk ngambil, ada yang terjemahkan, pakai semua sejadi rapi semua. Nah saya siap untuk memberitakan. Jadi jelas bahwa dengar pertama saya belum bisa memberitakan kepada orang. Dengar lagi, saya ngerti, dengarlah sedemikian rupa supaya bisa menyampaikan kepada orang lain. Itu beda sekali. Membutuhkan pengertian yang lengkap baru bisa menceritakan kepada orang lain. Jadi saudara, sebagai kesimpulan untuk penutup, pada waktu saya mendengar firman, tunduklah pada otoritas dari firman Tuhan itu. Jangan mengeraskan hati seperti para murid pada saat itu. Dan pada waktu memberitakan firman, bertekunlah, karena penolakan orang hanya bisa hanya merupakan suatu kegagalan dalam tanda yang semu atau yang sementara. Belakangan dia bertobat. Maka saudara, Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau sudah memberikan firman. Kami berdoa kalau di tempat ini ada orang-orang yang punya kepercayaan atau pengertian yang salah, apalagi sesat. Tolong supaya kami tidak berpegang teguh pada kesesatan atau kesalahan itu seperti yang dilakukan para murid, sehingga dibutakan di terang yang paling jelas. Tuhan, jangan keraskan hati kami, sebaliknya Engkau lunakkan. Engkau bukakan mata hati kami untuk bisa melihat kebenaran, melihat semua kesalahan yang ada, membuangnya, menggantinya dengan hal-hal yang benar. Pada waktu kami mendengar, tolong kami juga tidak bosan dan tetap mau mendengar hal yang diulang sekalipun. Mendengar dengan suatu tujuan untuk memberitakannya, mampu memberitakannya pada orang lain.
Dan pada waktu kami memberitakan, pada waktu terlihat sepertinya terjadi suatu kegagalan, biar kami tetap bertekun dan tetap berharap bahwa pada suatu saat lambat atau cepat Engkau bekerja sehingga kegagalan itu terbukti sebagai suatu keberhasilan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.